Gimana maksudnya, Pak? Alumni mana? Oh, saya alumni UNY, Pak. Jadi saya asli Oh, sini-sini saja, Pak. UNJ. Menjadi UNY. Sudah lengkap ini Mas ya, Mbak? Lengkap, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Mbak Dian itu asli Boyolali? Pati saya, Pak. Ya, Pati. mana? Pati, Pak. Pati. Pati ini Iya. mana? Gerai, Pak, tahu? Mana? Gerai. Dari Gerai. Pak, Kecamatan. Gunung Mekal, Pak. Gunung Mekal. Oh, Gunung Bungkal. Oke. Saya punya teman di Staben. Sinten nih, Pak? Mas Mas Waket satu siapa? Paket satu. Siapa? Paket satu. Pak Widi, Pak Widya. Pak Ujang sama Pak Widi Pak pokoknya. Bawa Pak Widya, ya, Widya. Pak Widya. Salam ya untuk Pak Widya ya. Dari Muklis Iya, itu ya. Pak. Iya. Lama nggak ketemu ini. Teman TOT kan moderasi dulu. Oke. Sudah kumpul semua ini? Bapak Ibu sudah kumpul semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, bisa kita mulai? Baik. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara sekalian, yang saya banggakan, ya, ketemu lagi ya kita akhirnya ya. Ketemu lagi di agenda 4 ya. Ini pertemuan pertama ya. Iya, Pak. Oke, baik, pertemuan pertama. Oke. Di kesempatan kali ini bagaimana kabarnya? Baik semuanya? Sehat-sehat ya? Sehat, Pak. Baik, Sehat, Pak. Pak. Sehat, Baik. Pak. Baik, Pak. Oke, siap. Kita akan membahas sekilas overview di agenda keempat. Ya. Jadi yang pertama kita akan menyampaikan tentang agenda pembelajaran untuk ini tujuannya apa di agenda 4 ini adalah untuk kita belum saya share screen ya. Belum, Pak. Nah, ini saya tawarkan. Apakah kita pengen model yang praktis atau konsep teoritis dulu? Iya, pertanyaannya angel. Angel. Halo. Pengen yang praktis atau teoritis dulu? Praktis tapi teoritis, Pak. Praktis teoritis. Oh, wow, itu ya angel-angel gampang itu. Nah, kalau praktis begini, treatment saya untuk agenda 1, 2, 3 tidak perlu kita bahas, langsung kita kepada rancangan aktualisasi. Nih, gimana? Apa kita telaah dulu penekanan di agenda 1, 2, 3 atau langsung ke pengenalan di rencana aktualisasi? Ini saya perlu penyamaan persepsi dulu di awal. Mungkin bisa ke pengenalan itu, Pak, rancangan aktualisasi dulu, Pak. Langsung aja praktis ya, berarti. Nggih. Nggih, Pak. Nah, Langsung. gitu nggih. Ya, nah gitu kan saya enak gitu. Tapi nggak salah. Kalau menekankan yang kemarin lagi kan ya mesti jadi lah itu lu lagi-lagi. Ya. Baik, kalau demikian langsung saja ya kita nanti akan masuk ke sana saja. Baik, izin share screen ya. Oke, masuk ya.
Baik. Di agenda 4 ini, saudara sekalian akan diberikan untuk apa? Diberikan untuk memfasilitasi ya peserta untuk melakukan proses rancangan aktualisasi di instansi untuk mata pelajaran agenda 2 dan 3 di tempat kerja. Jadi melalui apa? Pembiasaan diri terhadap kompetensi ya yang telah diperoleh dari apa? Berbagai mata pelatihan yang telah dipelajari. Di antaranya adalah di mata pelatihan mata agenda ya, mata agenda 1, 2 dan 3. Kalau di agenda 4 ini sebenarnya nanti ini kalau kemarin di analisis isu kontemporer, itu tugasnya adalah di tugas kelompok. Nah, di sini nanti akan panjenengan melalui apa? Tugas individu. Nah, di tugas individu ini nanti berarti apa? Saudara sekalian akan kita perkenankan bahwa di sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai hal terkait dengan rancangan aktualisasi ini. Karena ini kita blended learning, maka di rancangan aktualisasi ini memenuhi beberapa tahapan. Yang pertama, ini adalah coaching pertama, kita akan membedah tentang bagaimana overview di agenda 4. Jadi di agenda 4 itu ada beberapa tahapan. Pertama nanti apa? Ada kita perkenalkan konsepsi aktualisasi. Nah, apa itu sebenarnya aktualisasi? Kemudian kita akan menjelaskan juga aktualisasi itu seperti apa konsepnya. Nah, apa yang bisa dilakukan di sana. Yang ketiga, tentang nanti tahapan rancangan dan pembimbingan aktualisasi. Jadi nanti akan kita perkenalkan desain dulu. Nanti setelah ini akan penjelasan saya sampaikan model desainnya seperti apa, dari mana kita memulai, hal-hal apa yang akan dilakukan. Nah, ini nanti akan kita sampaikan. Yang ketiga, yang keempat, evaluasi rancangan aktualisasi. Jadi tahapan ini akan kita lalui. Penjaringan di tahap 4 ini namanya nanti disebut dengan seminar rancangan aktualisasi. Ya, oke, biar gede saja. Jadi yang pertama tadi ini adalah konsep. Kita akan menyampaikan bagaimana ada aktualisasi itu. Penjelasan aktualisasi. Jadi di mana kita bisa melakukan aktualisasi itu. Kalau di lapangan nanti panjenengan akan dibimbing oleh mentor. Mentor itu siapa? Atasan panjenengan. Ya, aktualisasi itu dilakukan di mana? Di kantor atau di tempat panjenengan membuat rancangan aktualisasi itu di mana? Di unit kerja atau di tempat lain. Itu nanti yang menjadi pokoknya di sana. Nah, kemudian di rancangan dan pembimbingan aktualisasi. Jadi ketika menyusun rancangan aktualisasi itu ada pembimbingan. Pembimbingan itu yang pertama dilakukan oleh kalau di akademik pembelajaran kayak gini disebut dengan pembimbingan coach. Kalau nanti di lapangan, panjenengan lapangan artinya di unit kerja itu dibimbing oleh mentor. Jadi mentor itu siapa? Atasan langsung panjenengan secara teknis di tempat kerja. Tapi kalau saya dalam hal ini di kelas panjenengan ini di angkat kelas 2 ini adalah sebagai pembina akademiknya, pembimbing akademik. Setelah jadi, nah ini nanti melalui tahap berapa? Ini tahap pertama kan? Nanti ada tahap kedua, tahap ketiga, tahap 4 langsung. Terus, agar ini akan langsung kayak bimbing secara praktis. Setelah ini jaringan bisa melakukan bentuk apa? Membuat desain modelnya. Oke, setelah itu jadi dalam 4 tahap baru dilakukan apa? Evaluasi rancangan aktualisasi atau seminar rancangan aktualisasi. Pendengar pernah mendengar namanya seminar rancangan aktualisasi kan?
Nah, disitulah tahapan yang keempat, evaluasi rancangan. Yang ada di sana siapa? Nanti adalah ada mentor, ada penguji, ada peserta, dan ada coach. Itu. Siapa penguji itu? Orang yang ditunjuk oleh dalam ini manajemen BDK atau panitia untuk membuat evaluasi tentang validasi, ya. Apakah rancangan aktualisasi yang sudah jalan buat itu sudah optimal, sudah oke, bisa dilakukan atau masih bersifat bayangan. Baru yang kelima, setelah rancangan aktualisasi disahkan dalam seminar, baru dilakukan pembekalan habituasi. Nah, aku juga aktualisasi di tempat kerja. Bagaimana ide-ide yang sudah Janan gambarkan tadi bisa diaktualkan atau direalisasikan di tempat kerja dalam rangka menyusun produk, gagasan kreatif yang dibuat. Dan setelah itu persiapan evaluasi aktualisasi dan evaluasi aktualisasi. Apa itu? Evaluasi aktualisasi dalam ini adalah seminar laporan aktualisasi. Di seminar itu ada dua, seminar rancangan aktualisasi dan seminar laporan aktualisasi. Nah, kalau seminar laporan aktualisasi dilakukan pada masa klasikal 3 hari di BDK nanti, karena kita menggunakan sistem blended learning. Sampai di sini ada yang disampaikan? Cukup nggih proses? Next. Apa itu agenda habituasi? Nah, ada 3 hal yang dilatihkan sebagai fondasi pemahaman para pihak. Peserta, coach, mentor, dan penguji. Nanti akan kita perkenalkan. Jadi di agenda habituasi ini ada fondasi atau sebagai siapa yang terlibat di sana, para pihaknya. Ada peserta jenengan. Coach itu saya, pembimbing akademik tadi. Mentor adalah pembimbing di lapangan, ya atas teman jenengan. Dan penguji. Penguji adalah tadi dicontohkan dari panitia yang menunjuk dari manajemen ya, BDK. Apa yang dilatihkan itu satu, menemukanali isu atau masalah. Jadi yang pertama langkahnya adalah tadi menemukan isu atau masalah. Ini kalau kita membuat isu atau masalah berangkat dari mana? Kemampuan berpikir kritis kita berangkat dari agenda 3 ditambah agenda 1. Kalau di agenda 3 berarti apa yang dilakukan? Di agenda 3 yang dilakukan adalah kita menunjuk pada apa? Manajemen ASN atau smart ASN-nya. Ini yang harus di-keep dulu, dipegang dulu. Isu masalah diambil dari agenda 3. Bisa dipahami? Kalau agenda 3 berarti apa? Manajemen ASN atau Smart ASN. Oke, manajemen ASN atau smart ASN. Kok +1? Ya, berangkat apa? Untuk mengukur, mencari isu-isu aktual di tempat kerja jenengan yang terkait dengan agenda 3. Sesuaikan dengan tugas jabatan panjenengan. Yang guru ya, dunia keguruan di sekolah madrasah jenengan yang terkait dengan misalnya apa saja di sini yang apa tugasnya? Ada penghulu? Ada. Kemudian ada yang jadi penyuluh? Ada. Dosen? Ada dosen? Ada, Pak. Mbak Dian dosen ya? Oke. Mas Husni apa? Guru, Pak. Guru. Mbak Pusita, Iya. Mbak Dewi juga guru ya? Ya. Mbak Jasi produk halal. Mbak Dinda Iya, Pak. Penyuluh, Pak. penyuluh. Mas Andi Guru, guru. Pak. Nggih. Oke. Kemudian Mbak Arlinta guru tadi ya? Guru ya, Pak. Oke. Oke. Kalau ini sudah kita ketahui, kita basisnya tinggal panjenengan kira-kira ambillah 3 isu gambarannya. Gambaran yang jenengan ada apa kira-kira?
yang mungkin ada di madrasah atau lembaga panjenengan unit kerjanya apa kira-kira? Di KUA misalnya. Kalau Mbak eh, apa Chelsea berarti nanti di produk halal kira-kira apa yang perlu dilihat? Ya. Misalnya Mbak Dian kira-kira apa ya yang ada di dunia dosen yang perlu jenengan bedah, nah, dibuka masalah yang ada di situ apa kira-kira? Cari kira-kira 3. Nanti kan saya carikan formatnya, saya kasih. Nah, baru nanti dikaji dari model proses atau sistematika di agenda satu apa? Analisis isu kontemporer. Baru di situ kita bisa menemukan gagasan yang kedua apa? Menemukan gagasan solutifnya. Nah, setelah ada isu atau masalah, 3 menjadi core isu satu, maka temukan gagasan solutifnya. Gagasan solutif itu siapa Pak yang membuat? Ya panjenengan. Setelah menemukan isu atau masalah core isunya, kemudian carikan gagasan solutifnya. Dari Anda untuk Anda. Caranya yang menyelesaikan juga Anda. Gagasan kalau isu masalahnya berangkat agenda 3+1, maka gagasan solutifnya juga agenda 3. Apa berarti smart ASN atau manajemen ASN-nya. Kalau tadi di agenda menemukan isu masalahnya di agenda 3 itu terkait smart ASN, maka gagasan solutifnya juga terkait dengan agenda 3 smart ASN. Nah, yang ketiga apa? Mengaktualisasikan dalam nilai-nilai dasar. NND itu nilai-nilai dasar ya. Membangun, apa tujuannya membangun habit atau karakter di agenda kedua. Ya, jadi nanti kalau mengaktualisasikan nilai-nilai dasar dalam bentuk apa? Agenda 2. Membangun habit atau kebiasaan karakter di agenda kedua. Apa berarti agenda kedua? Value berakhlak. Ya, berakhlak. Baik. Nah, ibaratnya antara isu masalah dengan gagasan kreatif itu kendaraan. Kendaraannya di sana ya. Kemudian aktualisasi eh, habituasi itu tetap sebagai tujuan untuk membentuk PNS yang berkarakter. Nah, apa itu? Latsar sebagai miniatur pelatihan kepemimpinan, tetapi Latsar tidak sama dengan pelatihan kepemimpinan. Kenapa? Ya, karena bentuknya di nanti misalnya kasih kasubag itu ya modelnya seperti ini, akan kemenang. Seperti Anda, tapi bentuknya berbeda. Mereka juga membuat gagasan kreatif. Hanya skupnya berbeda. Satu. Yang kedua, kalau boleh saya terjemahkan gampang begini. Sebenarnya dari LAN, BKN, pemerintah ini memperkenalkan jenengan mengapa diberi tugas ada latsar, ada aktualisasi habituasi, membuat rancangan aktualisasi, membuat laporan aktualisasi habituasi. Kenapa? Jenengan dilatih untuk diperkenalkan di dunia nyata. Ini loh yang mau Anda hadapi nanti. Ya. Jadi kalau sudah diperkenalkan seperti itu, maka apa yang dilakukan? Jenengan itu dipromosikan. Orang akan melihat sinis ketika panjenengan bisa datang hanya Allah cah saya iki lho. Sepertinya kan seperti itu. Maka tidak boleh tidak elok ketika kita dianggap sebelah mata oleh para senior kita. Nah, makanya dalam hal ini saudara sekalian nanti masih ada waktu untuk bagaimana memilih isu-isu aktual yang ada di tempat kerja itu sehingga membawa dampak yang signifikan ibaratnya untuk mempromosikan iki loh, cah iki orangnya keren. Kan orang melihat cahanya risopo. Husni apa cahanya paling ya teori tok. Ingat lete-lete. Lah, buktikan seorang Husni ini saya bisa menelurkan sebuah ide. Masalahnya di sini, saya menelurkan ini. Berarti apa? Dipromosikan. Ini loh layak. Saya juga guru kompeten, saya itu guru profesional sebelum PPG. Ya, sudah sampai ke sana. Ini loh Habib.
Habib itu saya bisa gini. Apa? Dipromosikan lewat apa? Rancangan atau aktualisasi. Dan nantinya habituasinya ini menemukan gagasannya seperti ini. Saya berharap ini teman-teman bisa melakukannya dengan baik. Sampai di sini ada yang disampaikan? Ditanyakan? Diklarifikasi? Belum. Mohon izin Belum. Bapak. Silakan, Mas. Tadi untuk pengambilan isu itu 3 atau 5 ya Pak ya? Bisa 3, tidak harus 5. Oh, oke. Siap, terima kasih. Ya, nanti akan kita lihat profil sementara ya. Nanti saya perlihatkan dulu. Oke, ada lagi? Cukup? Baik. Nah, apa itu pengertian aktualisasi dan habituasi? Aktualisasi itu apa? Proses untuk menjadikan suatu substansi mata pelatihan yang telah dipelajari menjadi aktual. Di agenda 1, agenda 2, agenda 3 itu kan banyak teori. Nah, di agenda keempat ini jadi proses untuk menjadikan mata pelatihan di agenda berapa? Agenda 3 menjadi agenda 1 dari teoritis menjadi aktual, menjadi nyata, menjadi terjadi. Dan sesungguhnya ada juga terjadi. Apa gue? Yes, ngono. Kalau kemarin teori, tugas-tugas itu hanya per pemanasan. Nah, di aktualisasi ini adalah sebenarnya the real Anda berada di tempat kerja yang sesungguhnya. Apa tujuannya? Membentuk kemampuan peserta dalam menerjemahkan teori ke dalam praktik. Mengubah konsep menjadi konstruk. Menjadikan gagasan menjadi sebagai sebuah kegiatan. Dari teori menjadi realita. Menjadi nyata. Kayak gitu. Di teori ke dalam praktek, konsep menjadi konstruk, gagasan menjadi kegiatan realita. Ini namanya aktualisasi. Kalau habituasi itu apa? Proses pembiasaan diri untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tertentu sehingga terbentuk karakter diri ideal melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi atau diperumpamakan melalui apa? Intervensi tertentu di tempat kerja. Nah, habituasi dari kata habit, pembiasaan. Pembiasaan apa? Berperilaku nilai, berakhlak. Nah, apa? Jangan harus dianggap orang yang cekatan. Tidak leda-lede, tidak ingah-ingih, tidak kita itu tidak berdindang-berdinding, tapi ini loh nyata. Gitu. Oke. Orang-orang yang produktif, maka yang diharapkan nanti panjenengan betul-betul bisa membawa misi ini ke dalam rancangan aktualisasi yang betul-betul keren. Jangan hanya bangga membuat RA itu yang berbentuk sederhana. Ya. Kenapa? Itu akan membawa marwahnya jaringan. Wah, judulmu keren men. Iso ngerampungke ora jajal ditonton. Lah apa ora iso? Buktikan. Siapa takut kan gitu toh? Baik. Apa hubungan aktualisasi dan habituasi? Kalau aktualisasi itu sifatnya ekstrinsik sebagai intervensi, habituasi atau yang bersifat intrinsik. Jadi, apa hubungan aktualisasi dan habituasi? Kalau aktualisasi itu ekstrinsik, yang berangkat dari luar, sebagai intervensi habituasi yang bersifat intrinsik. Oke, sampai sini bisa dipahami? Nah, selanjutnya, ibarat antara aktualisasi dengan habituasi begini. Kayak fenomena gunung es, iceberg ya, ini. Ini yang terlihat itu ekstrinsik. Ya. Apa? Kemampuan, pengetahuan, itu nampak. Tapi orang belum tentu ketika berpikir terlihat kemampuannya, pengetahuannya ada sesuatu yang tersembunyi. Apa itu? Konsep diri, personal karakter atau karakter pribadi, dan yang ketiga motif. Ini tersembunyi.
Maka untuk membuat itu perlu antara aktualisasi dengan habituasi itu perlu sinergitas, sinkronisasi. Nah, jadi tidak akan jadi fenomena gunung es yang di atas nampak, di bawah seperti ini, akhirnya jadi bom waktu. Nah, ini dari energi misalnya orang mengatakan negatif akan kita permak menjadi sebuah energi positif. Apalagi panjenengan masih bersifat baru. Mesti ide-ide segar ini tidak terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh liar yang ada di sekitar kita, di lingkungan kerja kita. Itulah targetnya. Nah, maka tujuan itu apa sebenarnya? Membentuk karakter diri PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Jadi kalau kita sudah berbicara pembentukan karakter profesional, jangan berbunyi kita sebagai adalah apa? Sebagai ningrat, apalagi ningratan. PNS itu bukan sebagai elitis, tapi faktanya apa? Sebagai pelayan masyarakat. Ini harus kalau kita sudah menerima bagian di sana ya harus jangan berlagak berlente, berindang-berinding bahasa saya. Ya. Tapi tunjukkan bahwa kita ada sebagai pelayan masyarakat yang baik sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing. Jadi proses habituasi seperti apa sebenarnya? Nah, di proses habituasi ini adalah ada yang namanya masa percobaan di CPNS ini. Kemudian ada masa pengabdian. Jadi kalau perbedaannya CPNS dengan di PNS itu apa? Kalau di CPNS itu namanya masa pengabdian, masa percobaan. Kalau di PNS itu namanya masa pengabdian. Berapa lama mengabdi di sana? Nah, itu namanya apa? Masa pengabdian dan masa percobaan. Kalau masa percobaan berarti apa? Dicoba bisa nggak? Kalau bisa akan menjadi diangkat, jadinya dibuang menjadi PNS. Nah, pelatihan dasar CPNS itu apa? Ada yang mana di proses habituasi itu intervensi antara lain antara 4 sampai 6 minggu tadi kan saya katakan adalah di intervensi aktualisasi. Untuk apa di sana membuat rancangan aktualisasi dalam bentuk apa? Menuju laporan tadi. Nah, di pertengahan antara rancangan dengan laporan itu namanya aktualisasi. Membuat desain, membuat inovasi, membuat produk. Itu namanya dari rancangan kepada laporan berbentuk aktualisasi. Nah, di tengah itu namanya habituasi atau sebagai latihan. Latihan untuk apa? Membuat kegiatan, mengaktualkan potensi-potensi yang ada di dalam pikiran kita. Yang ada di ide-ide segar untuk mengimplementasikan dalam bentuk nyata. Untuk membentuk apa? Dari rancangan, habituasi, laporan, dan menuju kepada PNS yang profesional. Disitulah akan menjadi seorang PNS yang profesional yang berkarakter. Tidak buta lulus. Apa kamu alasan yang penting lulus mengikuti. Nah, sudah di awal sudah tidak semangat, tidak punya talent, tidak punya pengabdian, tidak punya kemauan yang keras untuk berbuat yang terbaik untuk unit kerjanya, ya sudah. Nanti penjadian juga akan dilihat oleh para senior dan teman-teman kita. Saking gula lah dapure gawe ngono wae. Nah, wis ngono wae wis jadinya sudah mulai di awal lah biasa kayak ngono, nggak ada yang luar biasa. Maka sekali lagi di masa percobaan ini, saudara sekalian, kita minta untuk menjadikan produk nanti yang jadian angkat isu-isu aktual itu betul-betul nyata dan bisa dilakukan dan kemanfaatnya bisa dirasakan oleh unit kerja kita. Ini penting sekali untuk menciptakan apa keberadaan panjenengan. Jangan sampai hanya di EC dipandang sebelah mata. Kalau dipandang sebelah mata namanya kero nanti. Iya kan? Nah, ini tunjukkan nyali Anda dalam bentuk rancangan aktualisasi, kemudian dihabituasi, dan akhirnya membuat sebuah laporan. Ya.
untuk menjadi apa? PNS yang profesional dan berkarakter. Sampai di sini dia sampaikan? Cukup? Lanjut. Nah, nanti ini akan kita adakan namanya coaching dan mentoring. Nah, ini akan kita kasih tahu di coaching dan mentoring adalah ini. Coach itu apa? Coach itu adalah Widya Iswara atau pegawai ASN yang harus memiliki kompetensi menggali potensi pengembangan diri peserta dalam melaksanakan pembelajaran agenda habituasi. Nah, ini saudara sekalian, di coach ini siapa itu? Tadi saya katakan pembimbing akademik, WI. Nah, dalam kelas 20 ya, kita berapa ini? 20? 28 ya? 28, Pak. 28, Pak. Oh iya, ya saya sampai lupa karena banyaknya pekerjaan setiap hari kayak gini. 282 ya. Nah, di 282 ini adalah coachnya saya. Di kelas lain mungkin berbeda ya. Kemudian kalau yang di atasnya namanya apa? Mentor, atasan panjenengan. Jadi apa tugas coach? Memberi motivasi tantangan kepada peserta, membimbing peserta menyelesaikan seluruh tahapan pembelajaran aktualisasi, melakukan monitoring kegiatan selama pembelajaran, menggunakan media teknologi IT yang disepakati. Misalnya monitoring kegiatan IT yang dia sepakati apa? WA misalnya, WA group. Nah, setelah ini teman-teman segera ketua kelas siapa? Di kelas 282? Siapa Mas? Enggak. Mas Habib kayaknya kalau nggak salah. Mas Habib ya? Iya, Pak. Nah, Mas Habib, tolong setelah ini atau sekarang dibikin grup WA. Grup WA itu sebagai sarana komunikasi kita. Nah, di sarana komunikasi itu ya dengan buatkan WA group terdiri dari 10 peserta plus saya. Hanya itu anggotanya. Nanti untuk apa? Untuk komunikasi ketika ada sesuatu yang perlu saya sampaikan yang mungkin tertinggal di pembelajaran sinkron seperti ini atau yang lainnya. Oke. Nah, kita sudah, kalau itu sudah nanti apa? Ini silakan nanti dibuat. Nomor saya sudah tahu kan? Belum. Sudah tahu belum? Belum. Pas, Habib. Ya, nanti bisa. Kalau jangan belum punya, ada yang punya? Sudah? Belum, Pak. Ya, nanti dicatat saja bisa. Jadi melakukan koordinasi dengan mentor untuk membantu peserta apabila peserta mengalami permasalahan selama pembelajaran aktualisasi. Nah, ini ketika nanti mesti di lapangan terjadi masalah gitu. Siapa yang harus menanggulangi kalau akademiknya itu berarti coach, kalau di lapangan praktis adalah mentor di communication. Nah, yang kelima apa memberikan masukan pada peserta terkait aktualisasi substansi mata pelatihan pada saat pemilihan isu aktual. Jadi ini kalau saya memberikan masukan ya aja nesu kalau saya pengennya seperti ini. Jadi kalau boleh saya sampaikan teman-teman atau peserta ini akan saya bekali dengan model apa ya yang betul-betul bermanfaat, bukan sekedar membuat apa tugas. Kalau membuat tugas standarnya kayak gitu ya selesai gampang, malah kepenak gitu. Kalau jadinya pengen betul-betul bernilai ya harus membuat produk yang betul-betul bisa bermanfaat untuk organisasi unit kerja. Nah, kemudian memberikan feedback terhadap laporan progres implementasi rancangan aktualisasi. Disampaikan pada peserta bimbingan minimal seminggu sekali setiap hari akhir pekan. Jadi setiap akhir pekan atau setiap
tekan setiap minggu selama 4 sampai 6 minggu ini, peserta harus membuat laporan progres implementasi sampai di mana, minta bimbingan. Nanti untuk apa? Ya, sebenarnya bisa kita arahkan progresnya sampai di sini, ada kendala apa dan sebagainya. Itu ada formnya nanti ya di situ. Jadi peserta membuat laporan progres setiap sepekan sekali. Yang ketujuh apa? Mengembangkan instrumen monitoring dan peregaman terhadap progres yang dilaporkan oleh peserta bimbingan. Nanti ada model instrumen monitoring yang itu nanti bisa diisi oleh peserta. Ini adalah tugasnya dari coach. Ya, 8 apa? Formnya dibuat nanti. Mengkomunikasikan proses, kemajuan, dan hasil coaching kepada penyelenggara pelatihan. Jadi nanti proses kemajuan hasil coaching kepada penyelenggara itu tugasnya dari coach. Oh, ini si A sudah selesai, ini saya sampai sini. Ya. Yang sembilan apa? Menjadi konselor pada saat peserta mengalami lack of motivation. Wis males, capek, frustasi, ojo sampai. Selama proses pembelajaran aktualisasi atau menyusun rancangan dan laporan aktualisasi. Jadi tidak salah jenengan tanya gitu. Ketika ada kendala, masalah. Nah, sampai di sini terkait dengan coach sudah paham ya? Nah, selanjutnya apa tugas mentor itu? Siapa mentor itu? Mentor adalah atasan langsung peserta atau pegawai ASN lainnya di lingkup instansi pemerintah asal peserta yang memiliki kompetensi memberikan dukungan, bimbingan dan masukan serta berbagi pengalaman keberhasilan atau kegagalan kepada peserta untuk melaksanakan pembelajaran agenda habitasi dan atau pembelajaran PKBT dengan tugas apa. Jadi mentor itu adalah atasan panjenengan langsung. Kalau Mas Kabib tadi penyuluh ya, penyuluh berarti siapa atasannya? Penghulu Pak, saya Pak. Penghulu, siapa atasannya? Kepala KUA. Kepala KUA. Kalau Mbak Dinda, apa? Penghulu, penyuluh. Ya, berarti apa? Siapa atasannya? Kepala KUA. Nah, terus misalnya Mbak Dewi, apa dari guru, berarti ke atasannya kepada siapa? Madrasah, Pak. Kepala madrasah. Mbak Dian, ini apa Mbak Dian? Dosen. Mbak Dian Ratnas, dosen kan? Iya, Atasan Pak. siapa atasannya? Mentornya siapa? Sudah? Kepala jurusan. Haji. Ya. Nah, jadi bisa mentornya itu kepala madrasah, mentornya dekan atau prodi atau kepala KUA, tergantung tadi yang ditunjuk siapa. Sudah mentornya sudah ditunjuk kan? Sudah, baik. Nah, apa tugas mentor itu? Memberikan persetujuan terhadap list isu yang diidentifikasi peserta. Nih. Kemudian apa? Memberikan dukungan untuk menetapkan core isu gagasan yang dipilih dan pentahapannya. Yang ketiga apa? Menyampaikan timeline penyelesaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Ini tugasnya. 4. Memberikan dukungan penuh kepada peserta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nah ini. Kemudian yang kelima apa? Memberikan bimbingan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Tugasnya dari mentor. Ya. Sebagai inspirator dalam melakukan kegiatan-kegiatan penyelesaian isu. Nah, kualitas baik dan tidaknya itu juga dari rancangan aktualisasi peserta itu apa? Ya tergantung dari siapa? Peserta sendiri, mentornya, coachnya, dan terakhir kepada siapa? Penguji. Hebatnya peserta, kalau mentornya atau coachnya tidak mendukung, ya sama saja. Ngangis isinya antara teori dan prakteknya nggak sama. Sudah semua ketiganya kompak antara mentor, coach sama peserta oke, produknya bagus. Tapi kalau ada like dislike antar antar mereka apa di penguji terlang ya malah tidak cocok dengan mentornya kenal baik tidak cocok atau dengan coachnya tidak cocok akhirnya apa dibantai dihabisi habis misalnya tapi yakinlah tidak akan terjadi seperti itu ya
Di apa tugas yang kelima? Memberikan bimbingan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan menjadi inspirator ya. Dalam melakukan kegiatan dan apa? Memberikan ini jangan sampai terjadi yang tujuh ya. Ya coba kita sinkronkan, sering komunikasi. Sampai di sini ada yang disampaikan? Cukup? Belum. Ya. Apa peran coach dan mentor? Peran coach dan mentor adalah ini tahapannya. Satu, di penyusunan rancangan aktualisasi ini, peran coach itu apa? Mengarahkan dan membimbing melakukan list isu. Ya, core isu dan gagasan penyelesaian masalah, isu serta pentahapan kegiatan dan isu yang akan dilakukan selama aktualisasi dan pengaktualisasian agenda 2 dan 3. Kalau mentor apa? Kalau ini mengarahkan bimbing, sama. Kalau di coach itu melakukan list isu, tapi kalau di mentor ya penetapan isu. Gagasan menyelesaikan masalah, terus apa? Menetapkan kegiatan penyelesaian isu. Kalau ini apa? Penetapan kegiatan penyelesaian yang diberikan aktualisasi. Beda kan? Kalau ini praktis, ini teoritis, coach itu. Oke? Dengan kata lain, kalau dibedakan, di coach itu lebih pada perencana, tapi di mentor lebih pada nanti aplikasi atau pelaksanaan. Ya. Yang kedua apa contohnya? Untuk evaluasi rancangan organisasi ini seminar ya. Kalau coach itu sebagai apa? Biasanya jadi moderator. Tapi kalau mentor itu sebagai apa? Validator. Oke. Lagi, apa peran coach dan mentor? Kalau di mentor, coach setelah seminar RA, di aktualisasi tempat kerja apa? Hanya mengarahkan, membimbing dan mendukung peserta menyelesaikan kegiatan, memastikan pengumpulan bukti, belajar selama pembelajaran aktualisasi. Ini peran coach. Jadi kalau sudah seminar RA, coach itu tidak terlalu banyak berperan. Yang banyak siapa? Ganti mentor. Nah, disitulah perannya. Kalau di mentor apa tugasnya? Mengarahkan, bimbing, mendukung, menyelesaikan kegiatan, memastikan pengumpulan bukti belajar selama pembelajaran. Jadi teman-teman ketika ini di lapangan, mentor itu harus diberdayakan, ditanyakan. Mereka berpikirnya ke depan ya, mesti akan ini didukung banget. Kalau tidak, pusing. Kayak saya kemarin tadi pagi juga pusing. Pusingnya apa? Ternyata pemahaman antara mentor dengan coach nggak sama. Akhirnya saya yang ngalah tadi. Udah, kalau begitu, tapi nilainya jadi akan berkurang. Kenapa? Smart AS-nya tidak ada itu. Tapi kalau mentor begini, Pak, ya sudah, ikuti mentor saja. Saya nggak ingin peserta jadi korban. Nah, gitu. Ada evaluasi atau seminar laporan hasil aktualisasi apa? Peran coach sebagai tadi moderator juga. Kalau mentor adalah sebagai penguatan atau koreksi terhadap komitmen konsistensi proses penyelesaian isu dan memberikan testimoni. Jadi nanti di RA, teman-teman semuanya, tolong buatlah apa testimoni nanti dirancangan di evaluasi ya, supervisi. Buat testimoni. Kalau testimoni itu apa berarti? Before dan after-nya. Nah, itu apa yang hasil dari ya, misalnya si Husni ini gimana, Alvan? Bagus Pak, ini orangnya Pak Alvan itu gesit, orangnya itu Surika memberikan inovasi-inovasi dan sebagainya. Dalam hal ini ada di rancangan organisasi sangat sangat kami harapkan dan sangat kita butuhkan untuk pengembangan organisasi. Nah, ini adalah validasi pengetahuan. Nah, kalau di evaluasi ini apa? Hasil yang diberikan untuk lembaga luar biasa, di luar ekspektasi saya selaku mentor. Nah, itu kalau sudah begitu, yes, kelepek-kelepek penguji ini tidak bisa banyak berkata. Seperti itu. Ya. Ada yang perlu disampaikan? Nah, kalau tidak,
Lanjut di tenaga pelatihan. Ini latsar, evaluasi latsar dan agenda habitasi. Nah, di proses evaluasi latsar dan agenda habitasi dilakukan dengan apa? Ada tenaga pelatihan menuju evaluasi latsar dan kemudian penyelenggaraan. Ini siapa yang evaluasi latsar? Dilakukan oleh peserta. Bobotnya siapa? Berapa? Karena kita, ini model pembelajaran di latsar itu ada 3 model. Model klasikal, kalau klasik itu tatap muka penuh. Kalau blended learning itu paruan ya, dalam arti ya perpaduan antara digital atau e-learning dan klasikal. Kalau blended ini learning, kalau di sekarang di kita ada hanya 3 hari ya untuk pelaksanaan blended learning, yang di klasikal 3 hari di kampus BDK. Tapi kalau yang e-learning seperti ini sudah banyak kan, dari agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda ke-4. Bahkan seminar dan seminar rancangan organisasi itu melakukan menggunakan model e-learning atau tatap muka online. Nah, di blended learning ini ada 4 ya bentuk. Sikap perilaku ini menjabatkan 15 bobotnya. Isa baca alat menjadikan 5%. Kemudian di akademik, pelatihan mandiri pilihan ganda 10%, distance learning atau e-learning kasus 20%, jadinya 20%. Aktualisasi, nah di tempat kerja itu tinggi sekali nilainya. Berapa? 50%. Ngapa? Di rancangan itu 20%, di pelaksanaan itu 30%. Di seminar itu. Kemudian yang terakhir di PKBT, PKT-BT ya 15%. Jadi model yang ini yang digunakan. Oke. Komponennya apa saja yang dinilai? Penilaian aktualisasi apa? Ada ketentuan rencana aktualisasi dengan agenda 3, itu 5%. Ada gagasan kreatif dalam pelaksanaan digital 3%. Tahapan rencana kegiatan aktualisasi 5%. Relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi agenda 2 5%. Nah, di sini makanya eh, eh, ada hubungan eh, antara rencana kegiatan dengan aktualisasi agenda 2. Ini harus diperhatikan. Berarti kalau kita terkait dengan agenda 2 berarti apa? Berakhlak. Maka nanti ada model custom di dalamnya adalah berakhlak. Yang kelima apa? Teknik komunikasi. Itu 2%. Sehingga penilaian rancangan aktualisasi itu mempunyai bobot 20%. Di pelaksanaan apa? Capaian pelaksanaan kegiatan bisa terlampaui, bisa dilaksanakan tepat waktu 5% bobotnya. Kemudian yang kedua, ya, kualitas dan manfaatan aktualisasi. Nah, saya katakan tadi, di 30% ini, itu terkait apa? Capaian pelaksanaan itu 5%. Kualitas dan kemanfaatan. Ingat, kualitas dan kemanfaatan aktualisasi itu 20%. Baru teknik komunikasi itu 5%. Jumlahnya 30% plus yang atas ini 20. Maka menjadi 50%. Nah, indikator penilaian rancangan aktualisasi apa? Nah, ini. Di dalam penilaian rancangan aktualisasi sesuai keplan ini adalah kalau nilai 85 ke atas, 01 sampai 100 itu ketetapan rencana apa? Isu yang diangkat aktual, dianalisis dengan baik, disertai bukti-bukti, dan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 3. Nah, kalau ini kurang, berarti nilainya juga akan berkurang. Nah, kedua apa? 3% apa? Gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, gagasan kreatifnya seperti apa? Terobosan, ya. Gagasan sebagai terobosan untuk memecahkan isu tergambar dengan jelas dan memiliki lebih dari 3 kegiatan atau pemecahan isu yang dikaitkan dengan agenda 3. Maka tadi dikatakan di gagasan kreatif ya tergambar dengan jelas memiliki lebih dari 3 kegiatan pemecahan isu. Ingat, lebih dari 3 pemecahan isu. Makanya seringkali saya sampaikan teman-teman, gagasan penyelesaian isu ada berapa? 1 Pak, wajah tambahi. Ini. Nah, biasanya selalu kayak gitu. Kenapa? Di situ harus ada minimal 3. Mendapatkan nilai yang bagus. Tahapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Yang dipilih 5% itu apa? Berarti dipilih relevan dengan penyelesaian isu dan keterkaitan antara tahapan. Kegiatan tergambar jelas. Harus real, detail. Ya. Nggak usah terlalu luas, tapi sempit itu lebih dicari ya Mas Husni ya.
Mas Habib juga ini mencari yang seperti itu ya. Jadi pembahasan tahapan kegiatan itu harus bersifat simple, praktis, bukan kakean teori gitu. Ya. Referensi apa? Dengan agenda 2, dengan berakhlak apa? Aktualisasi agenda 2 relevan dengan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan. Kalau bisa ya dimasukkan semua di berakhlaknya. Tapi kalau tidak bisa, nah tadi ada pertanyaan tadi pagi atau kemarin nih. Pak, kalau di agenda 2 berakhlak itu ada aspek yang tidak bisa dimasuki, berarti sampean nggak jeli. Apakah harus semua diisi, Pak? Iya, harusnya harus ada, tidak ada sampai yang kosong. Tapi tetap tadi dikaitkan dengan bagaimana kita memodifikasi sebuah tahapan kegiatan yang itu betul bisa dilakukan. Aspek komunikasi nilainya apa? Bisa menjelaskan daerah dengan baik 2%. Sampai di sini ada yang tanyakan? Cukup, lanjut? Lanjut, Pak. Baik. Nah ini sama di RA-nya. RA itu berarti apa? Ketika pelaksanaan seminar laporan. Waktu di BDK nanti 3 hari. Nah, nanti ada seminar lagi yang disebut dengan seminar laporan. Kalau ini tatap muka langsung, bukan online lagi. Capaian pelaksanaan kegiatan, jika 5% itu apa? Peserta mampu melaksanakan seluruh kegiatan bisa dilalui ya, dari rancangan yang ada, dan didukung dengan bukti belajar. Bukti, apa? Foto, data, dan sebagainya kan? Dokumen, ya. Yang relevan dengan persetujuan pembimbing. Jadi setiap tahapan kegiatan, lakukan foto atau dokumentasi. Dokumentasi tidak hanya foto, tapi juga file data-data yang lain. Regulasi misalnya. Indikator kualitasnya apa? Aktualisasi agenda 2 dan 3 yang mendasari kegiatan dilakukan dengan bermanfaat bagi stakeholder. Nilai kemanfaatan. Makanya ada pertanyaan, Pak, menggunakan format mana, Pak? Apakah Bapak kita yang di BLC atau di mana? Nah, saya tanyakan, jangan nyaman yang mana? Kalau nyaman, ini Pak lebih bagus, ya sudah, gunakan itu. Kalau saya nanti gimana? Ada masalah nggak di apa? Di konsep kegiatan di ujian? Nggak ada. Kan tetap akan didampingi. Nggak mungkin dibiarkan liar kan? Asal sudah dikuasai, nggak masalah. Jadi kualitas di indikator ini adalah 20% apa nilainya? Aktualisasi. Kalau bicara aktualisasi berarti apa? Hasil dari gagasan kreatif di agenda 2 dan agenda 3 yang mendasari kegiatan dilakukan dan bermanfaat bagi stakeholder. Manfaat nggak? Alah, kok gini udah biasa gini, berarti tidak begitu manfaat. Apa ini? Ini kan banyak teori, nggak? Ini hanya terlalu sederhana kan gitu. Bermanfaat bagi stakeholder atau pimpinan berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi, tujuan organisasi serta memperkuat nilai organisasi. Jika ingin mendapatkan nilai 20% di atas 85. Nah, di teknik komunikasi apa? Peserta mampu menjelaskan gambaran aktualisasi dengan baik dan mampu memberikan respon terhadap pertanyaan oleh evaluator atau penguji. Jika tidak, berarti nilainya di bawah ini. Oke, ini juga bentuknya. Status kelulusan. Nah, ini yang penting juga dilakukan adalah status kelulusan. Lembaga penyelenggara pelatihan terorganisasi menyelenggarakan rapat evaluasi akhir untuk menentukan status kelulusan peserta. Peserta dinyatakan lulus jika memperoleh kualifikasi paling rendah cukup memuaskan. Kalau cukup memuaskan berapa skornya ini? 70,01 sampai 80 passing grade-nya. Nah, untuk setiap aspek penilaian evaluasi peserta. Nah, rata-rata minimal ini. Kalau mendapatkan nilai di atas 70,01, pasti dia akan mendapatkan ESTTP, sertifikat. Kalau di bawah 70 atau 70,00 berarti tidak lulus. Dia ditunda kelulusannya. Ya. Apabila
peserta memperoleh kualifikasi kurang memuaskan. Kurang memuaskan berarti berapa? 60,01 sampai 70,00. Untuk aspek penilaian evaluasi akademik, evaluasi aktuariasi, dan evaluasi PKBT, maka yang bersangkutan harus melakukan remedial. Apa itu remedial berarti? Nah, diulang lagi kelulusannya. Dia harus mengerjakan kembali pembuatan rancangan aktualisasinya. Nah, jika terjadi nilai di bawah 70,0001, diadakan rapat evaluasi akhir ulang. Nah, jika masih tetap dinyatakan tidak lulus, nah, memperoleh nilai saya tidak memuaskan, memperoleh nilai sikap tidak lulus ini dah. Apabila apa? Peserta memperoleh kualifikasi tidak memuaskan. Tidak memuaskan berarti berapa? Tidak memuaskan. Itu di bawah 60. Memperoleh nilai sikap perilaku dengan koleksi kurang memuaskan. Kurang memuaskan berarti berapa? 60,01. Jumlah ketidakhadiran peserta lebih dari 6 sesi. Yang kedua, 18 CP dan atau 2 hari secara kumulatif. Itu bisa dinyatakan tidak lulus. Kalau sudah tidak lulus atau mendapatkan nilai di bawah 70,01, maka bisa diberhentikan dari CPNS. Oke? Tidak akan terjadi kan dengan kita. Maka saya selalu berpesan ketika pembelajaran selalu jaga kesehatan. Ya, harus banyak berpikir, berdiskusi dengan teman. Kalau masuk bareng, keluarnya juga diharapkan bisa bareng. TG, TB, kan begitu toh. Hmm. Tapi jangan jatuh semua. Oke. Catatan dalam blended learning ketidakhadiran peserta diperlakukan untuk distance learning dengan metode sinkronus dan pembelajaran klasikal. Ini ya. Ketentuan remedial di sini adalah karena kita menggunakan yang namanya blended learning, maka yang digunakan adalah ini. Remedial dilakukan untuk memenuhi persyarat kelulusan terhadap aspek penilaian evaluasi peserta yang dinilai kurang. Apa itu? Untuk ini, bukan yang ini ya. Penilaian evaluasi di akademik dalam pelatihan mandiri di learning remedial paling lambat sampai pada pembelajaran klasikan dilaksanakan dan untuk DL keadaan darurat atau 3 lain hari sebelum evaluasi seminar. Jadi evaluasi akademik ini sebelum berakhirnya kegiatan seminar laporan. Penilaian evaluasi rancangan organisasi untuk blended learning dan distinct learning ini. Darat lain, perbaikan paling lambat sampai 3 hari setelah seminar rancangan aktualisasi. Ini harus dilakukan. Maka tugas-tugas harus dikerjakan ya. Jangan sampai ada tugas yang tidak dikerjakan. Alah paling nggak mesake lah. Jangan begitu. Nah, sudah nggak ada nilai, bisa saja di-cut ini ya. Nah, penilaian evaluasi hasil aktualisasi untuk blended learning dan distance learning kan remedial sebanyak 1 kali, paling lambat 1 minggu setelah pelatihan berakhir, dan atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan dalam rapat evaluasi akhir. Yang keempat, penilaian penguatan kompetensi teknis bidang remedial paling lambat sampai dengan pelaksanaan pembelajaran klasikal. Oke, keseluruhan pelaksanaan remedial untuk pelatihan klasikal, blended learning, distance learning dalam keadaan darurat atau lain dilakukan paling lambat 15 hari kerja terhitung sejak rapat evaluasi akhir selesai dilaksanakan. Ya, ketentuan seperti itu. Nah, evaluasi pengisi coach dan mentor oleh peserta. Seperti ini formatnya sudah dapat. Nah, ya, formatnya seperti ini. Sebenarnya rancangan aktualisasi nanti akan saya sampaikan. Ya. Nah, di alur pikir proses penyusunan rancangan aktualisasi laksana sebenarnya seperti ini. Jadi teman-teman nanti berangkat dari mana? Identifikasi isu. Di identifikasi itu apa yang dilakukan? Kita harus tahu tentang isu itu apa. Isu adalah hangat dibicarakan, terjadi kesenjangan atau masalah antara idealitas dengan realitas tidak sama. Jadi untuk melihat atau mencari identifikasi isu itu berangkat dari apa?
ini. Kemudian apa? Environment scanning-nya apa? Sikap berdiri dan kritis. Kemana? Dengan merefleksikan kondisi di instansi dengan materi mata pelatihan agenda 3. Jadi ini ya tadi mata pelatihan agenda 3. Kemudian ambil dari mana sumber isunya? Dari individu, unit kerja atau organisasi. Setelah itu apa lingkup isunya? Tusi jabatan bisa tadi. Saya sampaikan di tusi jabatan saja ya. Ya. Kemudian kalau itu sudah apa? Identifikasi isu apa? Deskripsikan isu. Jadi identifikasi itu 3, kemudian deskripsikan isu 3 itu apa? Dengan data, fakta atau dampak agenda 3. Jadi ada fakta, ada dampak. Baru hubungannya dengan agenda 3 seperti apa? Itu di deskripsi isu. Nah, di sini teknik isu scan-nya untuk mendeskripsikan isu. Setelah itu apa? Untuk menetapkan core isu dibutuhkan apa? Teknik tapisan isu. Baik itu APKL maupun USG. Bagaimana kalau menggunakan salah satunya? Boleh. Siapa yang melarang? Tinggal fokus materinya apa? Hubungan kualitas atau apa? Prioritas. Kalau prioritas berarti menggunakan halo, kualitas menggunakan ayo teknik tapisan isu antara APKL dan USG. APKL itu menggunakan apa? Prioritas Kualitas. pakai USG. Nah, kualitas. Kalau USG Prioritas. prioritas. Ingat. Nah, tadi ada pertanyaan, apakah harus 5, Pak? Tidak. Identifikasi isu bisa 3, bisa. Ya, ini kan 3 kan? Tidak ada kewajiban siapapun mengucapkan harus 3 identifikasi isu. Yang kedua, yang perlu dipahami, tidak mesti ketika teknik tapisan isu sudah digunakan apa? Salah satunya antara APKL dan USG. Tidak ada keharusan dari APKL dulu harus baru ke USG. Enggak ada ketentuan seperti itu. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi sudah pada teknis identifikasi isu itu ada bisa 3, tidak harus 5. Dari mana? Dari revisi kondisi di instansi panjenengan dengan materi G3. Berarti apa? Smart ASN atau manajemen ASN. Diambil dari mana sumber isunya? Dari individu, unit kerja, organisasi. Lingkup isunya apa? Tusi jabatan. Nah, ini aja nanti. Dari isu diambil dari apa? Ada fakta, ada data, dampak. Dari agenda 3. Nah, tetapkan core isu itu dari apa? Teknik tadi. Salah satunya dari APKL atau USG. Tergantung concern. Setelah tetapkan core isu, maka dikonsultasikan kepada mentor. Nah, setelah mentor apa? Buatlah rumusan isu. Nah, rumusan isu apa tadi cirinya? Masih ingat? Apa itu? Masih ingat nggak? Rumusan isu itu harus berbentuk apa? Negatif. Kalimat negatif. Yang kedua ada lokus, ada fokus. Itu ada waktu. Nah, ini tadi pernyataan harus bersifat negatif. Ada fokus, lokus, dan waktu. Nah, kalau panjenengan misalnya kesulitan meneliti saat ini sedang berjalan, maka apa lakunya? Ambilkan data semester pertama, misalnya Januari, Juni kemarin ketika jenengan baru masuk di pertengahan. Gunakan di sana data yang sudah ada. Baru setelah buat rumusan isu, lakukan analisis isu. Ketika lakukan analisis isu apa? Maka teknik fishbone, mind mapping, atau SWOT. Nah, dari sana apa? Carilah gagasan kreatifnya. Nah, dari gagasan kreatif ini adalah menjawab dari rumusan isu tadi. Setelah lakukan ini apa? Analisis isu dengan apa? Fishbone tadi. Setelah itu apa? Teknik cara gagasan dari apa? Problem solvingnya. Terkait dengan apa? Kalau tadi rumusan isu adalah agenda 3,
Maka cara kreatif, gagasan kreatif itu dituangkan dalam bentuk apa? Juga agenda di agenda ketiga. Jadi tepat sekali kalau rumusan SISU misalnya di agenda 2, gagasan kreatifnya di agenda 3, ya ora ketemu. Tuh. Jadi baik rumusan isu maupun gagasan kreatif itu berangkat dari agenda 3, termasuk identifikasi isu. Nah, setelah menjadi ide kreatif dengan agenda 3, maka wujudkan dalam bentuk apa? Gagasan dalam kegiatan minimal masing-masing 4 kegiatan. Setelah itu apa? Konsolidasikan dengan mentor sebagai role model. Nah, setelah gagasan kreatif apa? Rumuskan tahapan kegiatan. Nanti ada formatnya, saya kasihkan. Apa? Uraikan langkah-langkah sistematis rinci, terstruktur, dan melakukan suatu kegiatan. Bentuknya apa? Rumusan output atau hasil. Setelah rumusan tahapan, rumusan output atau hasil. Apa yang dilakukan? Produk yang dihasilkan. Produk kan? Produk yang dihasilkan dari setiap kegiatan atau tahapan kegiatan sekaligus sebagai bukti belajar. Output itu harus nyata ya. Kemudian apa? Keterkaitan substansi mata pelatihan. Itu apa? Dengan berakhlak atau agenda kedua. Uraian bagaimana penerapan aktualisasi MP agenda 2 dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Maka setelah dalam bentuk output ini, keterkaitan substansi mata pelatihan apa? Ketika diterapkan di lapangan, dibuat itu ada kaitannya dengan agenda kedua itu apa? Berakhlak itu, berorientasinya apa? Betulkah ini bermanfaat untuk ini? Masyarakat. Nah, baru kontribusi visi, misi, tujuan. Nah, ini harus ada. Apa kontribusi hasil hasil produk dari Panjenengan itu membuat kontribusi visi, misi, tujuan organisasi tidak? Kalau tidak, berarti ya tadi one man show tidak ada gunanya. Maka apa? Uraikan kondisi hasil kegiatan terhadap pencapaian visi, misi, tujuan organisasi. Apakah ada konsinkronisasi ada produk jenengan dengan visi, misi, dan tujuan dari organisasi jenengan? Kalau tidak ada, ya ngomong kosong, nggak ada artinya. Nah, setelah itu apa? Di bidang pengetahuan nilai organisasi apa? Uraikan kontribusi hasil kegiatan terhadap pengembangan nilai-nilai organisasi. Ini kalau mau di screenshot, monggo silahkan. Urusan dan urutannya. Sudah? Oke. Ya, deal. Oke. Apa? Mata pelatihan analisis isu kontemporer agenda siap siap pemenangan bina negara. Ini SPBN-nya. Sampai di sini ada yang disampaikan? Cukup? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang ini keterkaitan substansi ini kan bentuknya uraian. Berarti nanti di laporan aktualisasinya juga bentuknya uraian, Pak, untuk ini Betul. apa? Ya. Indikator penilaiannya tadi kan ada bermanfaat bagi stakeholder dan berkontribusi. Itu nanti bentuknya uraian atau kita ambil data lagi, Pak, untuk hasil keberhasilannya itu, mengukur keberhasilannya. Uraian. Ini kan uraian ya. Nanti Berarti dalam uraian bentuk ya, Pak. Oke. Nah, terima kasih, Pak. Ya, oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Kalau ada silakan. Mumpung di sini. Jadi saya sampaikan lagi, saya tekankan, identifikasi isu itu tidak harus 5, tapi boleh 3. Yang kedua, untuk teknik isu scan-nya, tapisan isu, ya, di tapisan isu tidak harus melalui 2 tahap APKL dan USG, tapi cukup 1, salah satunya saja. Kalau terkaitan dengan prioritas berarti menggunakan USG. Kalau terkaitan dengan kualitas berarti menggunakan APKL. Yang ketiga, dalam penapis tapisan isu harus melalui indikator, bukan sugesti. Nah, kalau sudah nanti di grup, saya sampaikan model pembuatan panjenengan kalau yang lebih tepat untuk mengidentifikasi isu melalui apa? Pembuatan Google Form misalnya. Terkait dengan isu yang mau jenengan kembangkan, diberikan kepada siapa? Stakeholder yang ada. Oke, cukup? Baik. Nah, hubungan antara core isu, penyebab gagasan, dan kegiatan. Nah, ini. Yang pertama core isu.
Korisiu apa? Penyebab. Penyebabnya apa? Penyebab 1, penyebab 2, dan penyebab ke X. Itu namanya core issue. Minimal 3 tadi kan. Penyebab 1 apa? Penyebab 2 apa? Penyebab yang ini ketiga apa? Maka baru nanti muncul di gagasan kreatif. Gagasan-gagasan kira-kira apa? Nah, karena ini yang jadi yang nilai tertinggi ini, maka yang dijadikan adalah maka pada akhirnya apa? Nah, gagasan kreatif munculnya seperti itu. Menjadi gagasan terpilih, setelah gagasan terpilih menjadi kegiatan satu apa? Dari gagasan terpilih di kegiatan satu nanti tentang apa? Di kegiatan kedua apa? Kegiatan ketiga apa? Kegiatan keempatnya apa? Terurai, ya. Nah, atau apa? Dibuat menyamping atau ke bawah. Kalau saya lebih cenderung ke samping ya, bukan ke bawah. Tapi ya itu suka-suka. Yang kedua apa? Bisa melalui apa? Core issue. Bisa dari penyebab pertama, sebab ketiga, dan penyebab X. Gagasan 1, seperti itu, terus kegiatan 1, 2, atau di kedua kegiatan 1 dan kegiatan 2 ke bawah. Gagasan kedua, nah, seperti ini. Bisa juga menggunakan pola-pola seperti ini. Ya. Boy. Seperti ini prosesnya. Sudah di screenshot? Baik. Selanjutnya, nah, contoh pengisian matrik rancangan aktualisasi nanti seperti ini. Oke. Seperti ini. Oke, silakan. Kalau mau difoto, di screenshot, silakan. Oke, sudah? Sudah, oke. Nah, ini contoh yang PNS berakhlak ya. Sudah? Seperti ini. Ini contohnya. Nah. Silakan di screenshot contoh-contoh seperti ini. Ini kegiatan 1 kan, contohnya melakukan telaah SOP, kebijakan pelayanan. Tahapannya apa? Minimal tahapan kegiatan itu ada 5. Ya. Nah, baru di sini, dari tahapan kegiatan, output atau hasilnya apa? Nah, ini. Keterkaitan substansi mata pelatihan, kualitas ada visi misi organisasi dan pengetahuan dari organisasi. Sudah? Ya. Contoh materi rekapitulasi, habituasi. Nah, ini terkait dengan EP2 tadi. Jadi di sini, saudara sekalian, di orientasi pelayanan nih, di minggu ke-1 adakah berapa kali? Nah, tapi tidak ada yang 0, harusnya harus ada semuanya. Jumlah MP yang diaktualisasikan per kegiatan berapa? Ya, di screenshot sudah. Ya. Format RA-nya. Oke. Ini bentuknya ya. Sudah? Screenshot sudah? Ya, oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup ya?
Oke, karena waktunya kita sudah mau habis. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dimasukkan saya di grup ya. Nanti akan saya kirim formatnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan. Kalau tidak ada, sampaikan karena sudah mau Jumatan ya. Nanti masukkan di grup aja. Sudah tahu nomor saya, Mas? Boleh diulang kembali, Pak? Belum ada saya. 085 Nggih, 225 nggih, 148 nggih, 993. nggih, sampun, Pak. Terima kasih. 085 225 ya udah 085 225 148 993. Oke, Nggih, terima kasih. nggih, Pak Tambah. Terima Baik, kasih. terima kasih ya. Saya kembalikan ke panitia. Ada nggak ini? Oh, nggak ada ini. Nggak ada, Pak. Baik, kita tutup kegiatan dengan alhamdulillah bersama. Oke, mari kita tutup kegiatan dengan alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, sampai ketemu di kesempatan yang akan datang dan saya apa ya, nanti akan saya kirim format itu nanti diisi. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Live meeting ya ini ya?